Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nidia Chandra Mujiutami dan Ibu Ferry Dwi Jayanti selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan serta didik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Afdani Maulia Putri, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Eunika Virginia Surbakti dengan NIM 17156255024 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Alfiris Kinia Putri dengan NIM 17156255044 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Nama saya Muhammad Alfid dengan NIM 17161625060 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Bella Mutiaresari dengan NIM 17156255036. Saya dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Kami akan membahas hasil analisis kasus perundungan yang terjadi pada siswa SMP Negeri 3 Doko Blitar saat kegiatan MPLS dengan menggunakan teori-teori perkembangan serta didik. Bullying masih menjadi salah satu masalah yang sering ditemukan di lingkungan sekolah. Pemirsa, kasus perundungan kembali mencoreng dunia pendidikan. Kali ini pemirsa seorang siswa dari salah satu SMP negeri di Kabupaten Blitar menjadi korban pengeroyokan oleh teman sekolahnya. Video yang pengeroyokan kami mengambil langkah-langkah langsung merespon dengan mendatangi TKP pemukulan. Sekolah. Perilaku ini dapat berupa ejekan, pengucilan, ancaman, hingga kekerasan fisik yang dilakukan secara sengaja dan berulang kepada seseorang. Tindakan tersebut seringkali dianggap hanya sebagai candaan, padahal dapat menimbulkan dampak negatif yang cukup besar terhadap perkembangan peserta didik, baik dari segi sosial, emosional, moral, maupun prestasi akademik. Sekolah pada dasarnya merupakan tempat bagi peserta didik untuk belajar, berkembang, dan merasa aman. Namun, kenyataannya masih banyak kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan bullying masih perlu ditingkatkan melalui kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kasus yang kami angkat merupakan kasus perundungan yang terjadi di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat setelah video perundungan yang terjadi saat MPLS viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seorang siswa menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah siswa lain. Berdasarkan berbagai pemberitaan, peristiwa ini bermula dari saling ejek antar siswa yang kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik. Korban tidak hanya mendapatkan ejekan, tetapi juga mengalami pemukulan dan tendangan dari beberapa siswa. Setelah kejadian, korban mengalami ketakutan dan trauma. Korban juga sempat mendapatkan ancaman agar tidak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada guru ataupun orang tua. Karena merasa takut, korban awalnya memilih untuk diam dan menyimpan pengalaman tersebut sendiri. Namun akhirnya korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarga setelah pulang sekolah. Kasus ini menjadi perhatian publik karena terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya memberikan rasa aman kepada peserta didik. Kasus ini juga menunjukkan bahwa pengawasan selama kegiatan MPLS masih perlu ditingkatkan agar kegiatan pengenalan sekolah benar-benar menjadi sarana adaptasi yang positif bagi peserta didik baru. Nah, berdasarkan kasus tersebut, kami akan melakukan analisis menggunakan 3 teori perkembangan peserta didik, yaitu teori perkembangan psikososial Erikson, teori perkembangan kognitif dan penalaran moral Kohlberg, dan teori belajar behavioristik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kasus berdasarkan teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan individu itu berlangsung melalui 8 tahap psikososial. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh individu. Apabila tugas perkembangan tersebut itu tidak tercapai dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam perkembangan individu.
Peserta didik pada jenjang SMP umumnya berada pada tahap kelima, yaitu identity versus role confusion atau identitas versus kebingungan peran. Tahap ini biasanya dialami oleh remaja berusia sekitar 12 tahun hingga 18 tahun. Nah, pada tahap ini remaja itu sedang berusaha nih menemukan jati dirinya. Mereka mulai bertanya-tanya mengenai siapa dirinya, bagaimana dirinya ingin dikenal oleh orang lain, serta bagaimana posisinya itu dalam kelompok sosial. Oleh karena hal itu, pengaruh teman sebaya menjadi sangat kuat nih. Jika dikaitkan dengan kasus perundungan di SMPN 3 Doko, salah satu faktor penyebab munculnya perilaku bullying adalah keinginan pelaku untuk memperoleh pengakuan dan penerimaan dari kelompok teman sebayanya. Pelaku kemungkinan melakukan tindakan perundungan untuk nunjukin nih kekuasaan, lalu memperoleh status sosial atau agar dianggap hebat oleh kelompoknya. Hal ini tuh nunjukin bahwa pelaku belum berhasil membentuk identitas diri yang positif. Selain itu, aspek perkembangan yang terlibat dalam teori ini adalah aspek perkembangan sosial dan emosional. Dari aspek sosial, pelaku ini tuh kurang nih nunjukin pola hubungan sosial yang kurang sehat karena menjadikan kekerasan ini tuh sebagai cara untuk dia memperoleh pengakuan dari sebuah kelompok. Sementara itu, dari aspek emosional, pelaku belum mampu bisa mengelola emosi dirinya itu dengan baik. Di sisi lain, korban mengalami dampak emosional berupa rasa takut, kecemasan, trauma, bahkan kemungkinan kehilangan rasa percaya diri. Nah, apabila korban tidak mendapatkan pendampingan yang tepat, pengalaman tersebut itu dapat mempengaruhi proses identitas dirinya pada masa remaja. Implikasi pendidikan berdasarkan teori Erikson adalah sekolah dan keluarga itu perlu memberikan dukungan yang positif kepada remaja dalam proses pencarian identitas dirinya. Sekolah juga perlu nih menciptakan lingkungan yang aman, mendukung dan bebas dari kekerasan agar peserta didik itu tuh dapat berkembang secara optimal. Selain itu, guru perlu membangun hubungan yang hangat dengan peserta didik sehingga peserta didik ini tuh merasa dapat dihargain, diterima dan memiliki tempat untuk menyampaikan permasalahan yang mereka hadapin. Selanjutnya, saya akan menganalisis kasus perundungan di SMPN 3 Doko Blitar berdasarkan teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlberg. Jika kita melihat kasus ini, muncul pertanyaan yang cukup menarik, yaitu mengapa peserta didik yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa memukul, merundung, atau menyakiti teman adalah tindakan yang salah, justru tetap melakukan tindakan tersebut? Menurut kami, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Kohlberg berpendapat bahwa perkembangan moral merupakan proses berkembangnya kemampuan individu dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta bagaimana seseorang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan moral. Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca-konvensional. Peserta didik usia SMP umumnya berada pada tingkat konvensional. Pada tahap ini, remaja mulai memahami aturan sosial, tetapi perilakunya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, terutama kelompok teman sebaya.
Mereka cenderung melakukan sesuatu agar diterima, dihargai, atau diakui oleh kelompoknya. Apabila kita kaitkan dengan kasus di SMPN 3 Doko, kami berpendapat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perundungan adalah karena pelaku lebih mengutamakan penerimaan dari kelompok dibandingkan mempertimbangkan dari dampak dari tindakan tersebut. Pelaku diduga berada pada tahap good boy good girl orientation atau orientasi anak baik. Pada tahap ini, seseorang berusaha mendapatkan persetujuan dari lingkungan sosialnya. Artinya, pelaku kemungkinan melakukan tindakan perundungan tersebut karena ingin dianggap hebat, ingin diterima oleh kelompok, atau sekadar mengikuti perilaku teman-temannya. Akibatnya, pelaku tidak lagi mempertimbangkan apakah tindakannya itu dapat menyakiti orang lain atau tidak. Menurut kami, kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan moral pelaku belum berkembang secara optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kurangnya empati, rendahnya rasa tanggung jawab, serta ketidakmampuan pelaku dalam mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Sementara itu, dari sisi korban, perundungan itu tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan moral dan juga sosialnya. Korban dapat kehilangan rasa aman, menurunnya kepercayaan terhadap lingkungan, bahkan menjadi takut untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral peserta didik itu tidak dapat berkembang dengan sendirinya, tetapi memerlukan bimbingan dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu, implikasi pendidikan yang dapat diterapkan adalah sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, khususnya yang berkaitan dengan empati, toleransi, tanggung jawab, dan juga sikap saling menghargai. Nah, selain itu, guru juga dapat memberikan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis terhadap suatu permasalahan moral. Misalnya, melalui diskusi kasus, refleksi, maupun kegiatan pembelajaran berbasis nilai. Dengan demikian, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu mengambil keputusan berdasarkan kesadaran moral dan nilai kemanusiaan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Jadi, perilaku perundungan yang terjadi di SMPN 3 Doko dapat dipahami sebagai perilaku yang dipelajari dari lingkungan melalui proses stimulus, respon, dan juga penguatan. Teori behavioristik memandang bahwa perilaku manusia terbentuk dari pengalaman dan juga interaksi dengan lingkungan, sehingga tindakan perundungan bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus. Menurut John Watson, perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dibentuk melalui proses pengkondisian. Dalam kasus perundungan di SMPN 3 Doko menunjukkan bahwa lingkungan sekolah memiliki peran besar dalam membentuk perilaku siswa. Kurangnya pengawasan dan juga kontrol dari pihak sekolah menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya perilaku perundungan. Ketika lingkungan tidak memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan perundungan, siswa akan lebih mudah membentuk perilaku agresif sebagai respon terhadap situasi di sekitarnya. Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan teori Ivan Pavlov melalui konsep klasikal conditioning, yakni bahwa suatu respon dapat terbentuk melalui asosiasi berulang antara stimulus dan juga reaksi tertentu. Dalam konteks perundungan, korban yang berulang kali menghadapi situasi mengancam di lingkungan sekolah dapat mengembangkan respon seperti ketakutan, kepatuhan, atau kecemasan secara otomatis ketika berada dalam situasi serupa. Tradisi senioritas yang berlangsung dari waktu ke waktu menjadi stimulus yang mengondisikan respon-respon tersebut pada siswa yang lebih junior. Menurut Skinner, perilaku akan cenderung diulang apabila memperoleh penguatan. Dalam kasus ini, pelaku mungkin merasa mendapatkan keuntungan setelah melakukan perundungan, seperti memperoleh perhatian dari teman-temannya, kemudian juga dianggap lebih kuat, atau mendapatkan status tertentu dalam kelompok. Selain itu, tidak adanya sanksi yang tegas dari pihak sekolah juga dapat membentuk penguatan tidak langsung yang membuat perilaku tersebut terus berulang. Ketika suatu tindakan tidak mendapatkan konsekuensi negatif bagi pelaku, maka kemungkinan besar perilaku tersebut akan dipertahankan. Hal ini juga sejalan dengan teori Edward Thorndike melalui Law of Effect yang menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan
akibat menyenangkan akan cenderung diulang kembali. Jika pelaku merasa puas, memperoleh pengakuan sosial, atau mendapatkan dukungan dari kelompok teman sebaya setelah melakukan perundungan, maka perilaku tersebut akan semakin kuat dan berpotensi menjadi kebiasaan. Berdasarkan teori behavioristik, penyebab utama terjadinya perundungan dalam kasus ini adalah proses belajar dari lingkungan yang menampilkan perilaku agresif sebagai suatu yang dapat diterima. Tradisi senioritas yang berlangsung secara terus-menerus menjadi model perilaku yang ditiru oleh siswa. Selain itu, asosiasi berulang antara situasi senior dengan junior dan respon kepatuhan, dukungan dari teman sebaya, lemahnya pengawasan sekolah, serta tidak adanya sanksi yang memberikan efek jera turut memperkuat munculnya perilaku perundungan. Berdasarkan teori belajar behavioristik, aspek perkembangan yang paling terlihat dalam kasus perundungan di SMPN 3 Doko adalah aspek sosial, emosional, dan juga moral yang terbentuk melalui proses belajar dari lingkungan. Pada aspek sosial, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh di lingkungan sekolah. Ketika perilaku perundungan sering terjadi dan tidak mendapatkan sanksi yang tegas, siswa dapat mempelajari bahwa tindakan tersebut merupakan cara yang dapat diterima untuk memperoleh kekuasaan atau pengakuan dari suatu kelompok. Pada aspek emosional, korban dapat belajar merespon situasi tertentu dengan rasa takut, cemas, atau menghindar akibat pengalaman perundungan yang berulang. Sementara itu, pada aspek moral, pelaku dapat belajar bahwa perilaku menyakiti orang lain tidak menimbulkan konsekuensi negatif sehingga perilaku tersebut terus dipertahankan dan juga menjadi sebuah kebiasaan. Pada tahap perkembangan, kasus perundungan yang terjadi di SMPN 3 Doko terjadi pada siswa yang berada pada tahap remaja awal, yaitu sekitar usia 12 hingga 15 tahun. Menurut pandangan behavioristik, perilaku pada tahap ini sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan karena remaja masih berada dalam proses belajar berbagai bentuk perilaku sosial. Pada masa ini, siswa cenderung lebih peka terhadap pengaruh teman sebaya dan berusaha memperoleh penerimaan dari kelompoknya. Apabila lingkungan memberikan penguatan terhadap perilaku perundungan seperti dukungan teman atau tidak adanya hukum, maka perilaku tersebut akan semakin sering muncul. Sebaliknya, jika lingkungan memberikan penguatan terhadap perilaku positif seperti kerjasama, empati, dan saling menghormati, maka perilaku positif tersebut akan lebih mungkin berkembang pada diri remaja. Dengan demikian, lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku siswa pada tahap perkembangan remaja awal. Implikasi pendidikan dari kasus ini menunjukkan bahwa sekolah perlu menciptakan lingkungan belajar yang mampu membentuk perilaku positif melalui pemberian stimulus dan juga penguatan yang tepat. Pengawasan selama kegiatan MPLS maupun aktivitas sekolah lainnya harus ditingkatkan untuk mencegah munculnya perilaku perundungan. Guru juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang menunjukkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan juga peduli terhadap sesama. Di sisi lain, perilaku perundungan harus mendapatkan sanksi yang tegas dan konsisten agar siswa memahami bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dan juga tidak menghasilkan akibat yang menyenangkan. Selain itu, program anti perundungan, layanan bimbingan konseling, dan juga kerjasama antara orang tua dan sekolah perlu terus dikembangkan guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga kondusif bagi pengalaman atau perkembangan perilaku positif siswa. Di pendidikan akuntansi, berdasarkan analisis kasus menggunakan teori psikososial Erik Erikson, teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg, dan teori belajar behavioristik, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah serta menangani perundungan di lingkungan sekolah. Pertama, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik. Nah, menurut Erik Erikson, siswa SMP ini berada pada tahap perkembangan identitas versus kebingungan identitas atau identity versus role confusion. Nah, pada tahap ini remaja sedang mencari jati diri dan sangat membutuhkan penerimaan dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif agar peserta didik dapat mengembangkan identitas diri yang sehat tanpa harus memperoleh pengakuan melalui tindakan negatif seperti perundungan. Kedua, sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter dan pengembangan moral peserta didik. Berdasarkan teori Lawrence Kohlberg, perilaku perundungan menunjukkan bahwa pelaku masih dipengaruhi oleh penerimaan kelompok dan belum mampu mempertimbangkan tindakan berdasarkan prinsip moral yang benar. Oleh karena itu, guru perlu memberikan pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengembangkan empati, menghargai perbedaan, memahami hak orang lain, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Nah, kegiatan seperti diskusi kasus, refleksi moral, dan pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan kemampuan penalaran moral peserta didik. Yang ketiga, ada sekolah harus menerapkan pengawasan yang lebih ketat serta memberikan konsekuensi yang tegas terhadap perilaku perundungan. Nah, menurut teori behavioristik,
Perilaku terbentuk melalui stimulus, respon, dan penguatan. Jika tindakan perundungan tidak mendapat sanksi yang jelas, maka perilaku tersebut dapat terus berulang. Oleh karena itu, sekolah perlu memberikan sanksi yang mendidik dan konsisten agar siswa memahami bahwa perundungan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima. Keempat, guru perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang menunjukkan perilaku baik, seperti sikap saling menghargai, kerjasama, dan peduli terhadap teman. Nah, sesuai teori behavioristik, perilaku yang mendapatkan penghargaan atau penguatan positif akan cenderung muncul kembali. Dengan demikian, budaya yang saling menghormati dapat berkembang di lingkungan sekolah. Kelima, layanan bimbingan dan konseling perlu dioptimalkan. Korban perundungan memerlukan pendampingan agar dapat mengatasi rasa takut, trauma, dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, sementara itu, pelaku juga perlu mendapatkan pembinaan agar mampu mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang lebih positif serta memahami dampak yang ditimbulkan dari tindakannya. Keenam, kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu diperkuat. Orang tua memiliki peran penting dalam menanamkan nilai moral, mengawasi perkembangan perilaku anak, serta memberikan contoh sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sinergi antara sekolah dan keluarga dapat membantu mencegah munculnya perilaku perundungan sejak dini. Dengan menerapkan berbagai solusi tersebut, diharapkan lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan peserta didik, baik dari aspek sosial, emosional, moral, maupun kepribadian. Selain itu, peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang mampu menghadapi orang lain, memiliki empati, serta bertanggung jawab terhadap setiap tindakan yang dilakukannya. Dari pembahasan yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kasus perundungan di SMP Negeri 3 Doko Kabupaten Blitar bukan hanya sekedar kenakalan antar siswa, tetapi merupakan masalah yang dapat memberikan dampak serius terhadap perkembangan peserta didik. Semoga melalui pembahasan ini, kita semakin sadar akan pentingnya menghargai sesama dan berani mengambil tindakan ketika melihat atau mengalami perundungan di lingkungan sekitar. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.